Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan materi pekan kemarin, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ya. Kemarin kita sudah mempelajari struktur-struktur serta jaringan pada tumbuhan, mulai dari daun, batang ya, bunga, dan jaringan-jaringan di dalamnya. Sekarang adalah transportasi pada tumbuhan. Nah, di dalam tubuh atau di dalam tumbuhan itu ada transportasi atau ada perpindahan energi, baik itu air, zat unsur hara, mineral, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan slide yang ada pada video ini. Yang pertama adalah transportasi ekstravaskular. Pengangkutan tanpa melalui silem berjalan dari sel ke sel secara horizontal. Di dalam akar, pengangkutan terjadi dari bulu akar menuju epidermis, setelah itu menuju korteks, menuju endodermis, silinder pusat, dan menuju silem. Ya, jelasnya atau gambarnya ada pada video di sebelah kanan layar antum. Sebelah kanan teks ini ya. Pergerakan air dan mineral melalui ruang antar sel disebut dengan apoplas. Pergerakan air, garam, dan mineral melewati sel-sel akar melalui plasmodesmata disebut dengan simplas. Nih, bisa mualim lingkari yang warna kuning. Nah, transportasi ekstravaskular terjadi secara apoplas dan simplas. Jadi, terjadi pada dua jalur ya. Selanjutnya adalah masih tentang transportasi ekstravaskular. Merupakan pengangkutan yang terjadi di silem. Pengangkutan intravaskular terjadi setelah pengangkutan ekstravaskular. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni tekanan akar, kapilaritas, dan daya hisap daun. Yang pertama adalah tekanan akar. Transportasi ekstravaskuler terjadi secara osmosis. Osmosis adalah gerak air dari larutan encer atau hipotonik ke larutan pekat yaitu hipertonik melalui membran semipermeabel. Air dapat masuk ke sel akar karena cairan selnya lebih pekat daripada cairan di luar sel. Selanjutnya, cairan sel menjadi lebih encer dari sel-sel di sekitarnya, sehingga cairan sel dapat pindah ke sel-sel lain. Pergerakan air dari sel ke sel lain menimbulkan gaya dorong akar atau gaya tekanan akar. Gaya ini mendorong air masuk kepada silem. Selanjutnya adalah kapilaritas. Silem tersusun atas deretan sel mati yang membentuk pipa-pipa kapiler. Air dapat mengalir naik sampai ke daun karena adanya gaya kapilaritas silem. Pengaruh selanjutnya dari transportasi ekstravaskular adalah daya hisap daun. Di daun terjadi penguapan yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi menarik air yang terdapat pada batang dan akar untuk menggantikan air di daun yang menguap ke lingkungan. Daya tarik yang ditimbulkan oleh transpirasi disebut daya isap daun. Semakin besar transpirasi, semakin besar daya isap daun. Sehingga semakin banyak air yang naik dari akar ke daun. Ini adalah gambar atau sistem transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan dipengaruhi oleh daya tekan air, kapilaritas, dan daya hisap daun. Terdapat pada gambar ini ya, untuk lebih jelasnya atau jaringan-jaringannya, ini daya hisap daun. Nah, daun itu kalau di zoom, terus dilihat di bawah mikroskop, bentuknya seperti ini, susunan jaringannya. Ini kapilaritas pada batang, nah air itu menjalar ke atas. Dan ini pada akar, ini adalah bintil akar ya, yang menyedot air, habis itu masuk ke dalam batang akar, ke dalam akarnya. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Silahkan antum catat apa yang sudah mualim sampaikan pada video ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas respirasi pada tumbuhan. Ada 4 slide yang harus antum catat ya.
Ini adalah slide yang pertama. Untuk tugasnya silakan antum catat seluruh slide yang muallim sampaikan pada video ini. Ya, khusus video ini ada 4 slide, yaitu ini yang pertama, silakan antum catat. Yang kedua ini silakan antum catat. Dan yang ketiga adalah ini tentang kapilaritas dan daya hisap daun, silahkan antum catat. Dan yang terakhir adalah bagaimana sistem transportasi dapat mempengaruhi daya tekan air dan kapilaritas pada dan hisap daun. Ini ya. Kalau bisa antum gambar ini lebih baik, akan mendapatkan bonus nilai dari muallim. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.